Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue punya informasi untuk penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat periode tahun 2021. Nah, pendaftarannya sendiri itu sebenarnya udah dibuka dari tanggal 1 Januari kemarin. Jadi buat kalian tunggu apa lagi yang ingin menjadi salah satu anggota TNI, waktunya sekarang untuk mendaftar dan mempersiapkan diri kalian. Jangan sampai karena hal-hal sepele kalian tidak lulus untuk mengikuti di seleksi penerimaan Bintara ini guys. Nah, gue punya informasinya, ada beberapa perbedaan dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang berkaitan dengan wabah COVID pastinya ya, dimana ada perubahan di pola penerimaannya. Nah, penasaran kan ya seperti apa perbedaannya dan apa saja yang dibutuhkan? Nah, kalian terus ikutin video gue guys sampai akhir. Namun buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, gue ingetin lagi untuk subscribe. Yuk, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, kita langsung saja ke persyaratan. Persyaratannya itu dibagi beberapa poin ya. Yang pertama adalah persyaratan umum. Ini detailnya cukup jelas sih ya, saya nggak perlu terangin satu-satu. Kalian baca aja ini keterangannya. Yang pasti poin ke-6 mungkin saya jelasin sedikit adalah tidak kehilangan hak yang sudah diputus oleh pengadilan. Maksudnya ya, kalau kalian masih di penjara atau berkaitan dengan kasus hukum ya otomatis kalian tidak bisa untuk mendaftar di TNI ini guys ya. Nah, gue langsung aja ke poin yang kedua mengenai persyaratan lain-lain. Ini cukup penting. Ijazah minimal SMA, SMA, ataupun MK itu boleh ya. Baik negeri maupun swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan kebutuhan dengan persyaratan nilai sebagai berikut. Ini adalah patokan nilai. Kita mulai dari tahun 2017. Nah, wilayah Jakarta ya, itu untuk meliputi Sumatera dan Provinsi Bali itu minimal di angka 40. Untuk wilayah lainnya itu di minimal angka 38. Nah guys, yang kedua itu untuk lulusan tahun 2018. Itu nilainya adalah 39 untuk Jawa, Bali, dan Sumatera. Wilayah lain itu di angka 37. Sedangkan untuk lulusan 2019 minimal rata-ratanya naik lagi nih menjadi 40,5 untuk wilayah Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali. Sedangkan untuk wilayah lainnya di angka 38,5. Selisihnya 2, cukup tinggi selisihnya. Untuk lulusan 2019 itu ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dengan nilainya adalah 68, ujian nasional rata-ratanya yang disyaratkan. Sedangkan untuk lulusan 2021 akan ditentukan kemudian. Nah, berikutnya adalah belum menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama ikatan dinas ya, yaitu 2 tahun ya. 2 tahun ya nggak lama sih lah guys ya, apalagi kalian kan baru lulus seandainya gitu, untuk masih aman lah 2 tahun ya. Nah, umurnya tadi ya saya udah singgung sedikit, yaitu 17 tahun 9 bulan ya. Dan setinggi-tingginya adalah di angka 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September 2021. Nah, tinggi badan ini ya tadi beberapa kali udah gue sampaikan, untuk pria itu 163 dan wanita itu 157. Tapi cek lagi, balik lagi, dicek lagi ke Panda masing-masing. Ada perbedaan nggak dengan website resmi yang sudah dilansir dari TNI AD recruitment.mil.id. Persyaratan yang berikutnya ya cukup ini ya standar, yaitu menjalani ikatan dinas 10 tahun ya. Terus yang berikutnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ke-8, kalian harus lulus dari seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dan psikologi. Oke, sekarang persyaratan tambahannya apa sih? Yang pertama adalah ada surat persetujuan dari orang tua wali. Dan catatannya adalah tidak boleh protes apapun hasilnya, orang tua datang segala macam itu nggak boleh ya guys ya. Untuk yang kedua adalah orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Nah, apabila orang tua nggak ada nih, kalian bisa pakai wali seperti itu. Nah, persyaratan yang ketiga yang berkaitan dengan tambahan ini adalah bagi yang memperoleh ijazah di luar negeri atau di lembaga pendidikan di luar negeri, maka harus ada pengesahan dari Kemendikbud. Standar ini, terus tidak bertato, bekas tato, dan tidak ada tindik atau bekas tindik. Tato, bekas tato, tindik, bekas tindik nggak boleh ya. Jadi jangan tanya lagi, boleh nggak nih? Nggak boleh kalau ada bekas tato. Nah, tapi ada catatannya, kalau memang kayak di Kalimantan itu ada adatnya ditato segala macam, ya itu boleh ya. Itu tapi nanti akan ada surat keterangan tambahan.
Nah, guys, yang kelima adalah bersedia mematuhi semua ketentuan dan harus bebas KKN. Jadi jangan coba-coba nyogok, nyuap, dan sejenisnya, itu nggak boleh ya guys ya. Nah, apabila terbukti, maka otomatis kalian akan didiskualifikasi di tengah jalan. Sangat sih disayangkan. Nah, yang keenam adalah memiliki kartu BPJS aktif. Harus aktif, nggak boleh kalau nggak aktif, harus aktif. Oke, untuk persyaratan khusus berikutnya adalah memenuhi persyaratan RIK atau uji sesuai dengan ketentuan ya. Nah guys, mengenai jadwal, ini dia jadwalnya ya, kalian simak dan mungkin kalian bisa screenshot, disimpan di handphone kalian supaya kalian tidak lupa ya guys ya. Oke, berikutnya adalah lokasi. Ini dia lokasinya, nanti gue sertakan link di bawah. Cukup banyak sih lokasinya, ada 15 lokasi, jadi kalian tinggal pilih daftarnya mau di mana sesuai dengan domisili kalian ya guys ya. Oke, cukup jelas. Buat kalian yang memang masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti gue akan bantu sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Guys, itu aja. Terima kasih banyak udah mampir ke video gue. Gue ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dulu. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi info-info penting berikutnya. Dah.